Pada tahun 1984, Suzuki GSX-R memasuki dunia dan mengubah landscape sepeda motor yang kita kenal. Karena banyak mesin dari Suzuki dapat mengklaim telah mempengaruhi desain superbike modern. Karena hal ini, bisa dibilang Suzuki GSX-R dalam berbagai iterasi selalu menjadi yang terdepan. Ini bermula ketika pada tahun 1984, yang mana saat itu Suzuki mengeluarkan Suzuki GSX-R. Motor ini hanya disebut Suzuki GSX-R, tidak ada nomor yang diperlukan di sini, karena tidak ada iterasi lain pada saat itu. Motor pertama dari generasi GSX-R sebenarnya adalah sepeda motor sport 400cc 4 silinder. Dan motor inilah yang benar-benar memelopori kerangka paduan tata letak 4 silinder. Slab side styling juga ada di motor ini, seperti halnya lampu depan kembar dan penggunaan rangka aluminium gaya cradle khas Suzuki, yang berarti jauh lebih ringan daripada saingannya yang berkapasitas serupa, yang menggunakan rangka baja. Motor ini sangat ringan di kelasnya. Dalam keadaan kering, beratnya hanya 152 kg, dan ini masih terdengar ringan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1985, Suzuki memberi penyegaran kepada GSX. Dan ini mungkin bukan GSX-R pertama, tetapi GSX-R 750 tahun 1985 adalah motor yang membawa lini ini menjadi perhatian dunia. Karena di motor ini menggunakan rangka alloy, mesin berpendingin oli yang disebut SICS atau Suzuki Advanced Cooling System. Dan gaya yang ramping merupakan kombinasi yang membuat GSX-R 750 awal menjadi barang koleksi sejati saat ini. Dengan tenaga 106 horsepower dan berat kering hanya di 176 kg. Yang mana ini tentu aja membuat GSX-R lebih ringan 36 kg dibandingkan dengan kompetitornya yang berbobot lebih berat. Dan motor ini juga memiliki kesuksesan di dunia balap. Karena motor baru ini berhasil finish 1-2 pada balapan 24 jam Le Mans tahun 1985 dan meraih kemenangan di Isle of Man TT di tahun yang sama. Suzuki kalau zaman dulunya benar-benar pelopor inovasi ya. Dan bisa dibilang motor ini mengikuti kata pepatah, yang mana balapan di hari Minggu, jual di hari Senin. Kata pepatah tersebut sangat cocok diterapkan pada motor ini, karena motor ini sukses dalam hal penjualan juga. Kemudian pada tahun 1986, Suzuki mengembangkan GSX-X tahun 1984 dengan menambahkan nama R400 di belakang nama GSX. Ini dilakukan Suzuki untuk membedakan dengan model yang lebih besar. Dan pada tahun 1986 muncul versi generasi kedua untuk motor 400cc-nya yang benar-benar baru. Dan motor ini menggunakan rangka balok aluminium dan mesin baru yang dilengkapi SATCS atau Suzuki Advanced Three-Way Cooling System. Yang mana pendinginan motor ini menggunakan udara dan oli secara terpisah. Motor ini langsung merajai pasar kelas 400cc. Dan motor 400cc-nya dikembangkan barengan dengan motor 1000cc pertama dari seri GSX. Yang mana GSX-R 1100 dirilis pada tahun 1986 sebagai motor yang mudah dimanfaatkan sebagai sport touring. Mesinnya berpendingin oli dengan kapasitas 1052cc yang bisa menghasilkan tenaga 128 horsepower yang menakjubkan dan berat kering hanya 197 kg. Dan di motor ini menggunakan rangka aluminium yang didasarkan dari motor GSX-R R750. Motor ini juga diklaim lebih cocok untuk jalan raya daripada lintasan balap. Walaupun begitu, GSX-R 1100 masih dikembangkan dengan teknologi balap dan menjadikan motor ini sepeda motor produksi pertama dengan fork cartridge. Tentu aja motor ini laris manis juga di pasaran dan menjadi penghancur pasar kelas 1000cc. Kemudian, 2 tahun setelahnya di tahun 1988, di tahun ini Suzuki mengucapkan selamat tinggal slab sides, selamat datang lakukan. Generasi kedua dari kelas 750cc diperkenalkan oleh Suzuki. Motor ini punya julukan slingshot. Ini dinamai berdasarkan desain karburatornya yang muncul pada tahun 1988 dengan rangka baru, gaya baru, dan mesin yang telah dirombak besar-besaran dengan langkah yang lebih pendek dan lubang yang lebih besar dari sebelumnya. Motor ini memiliki peningkatan tenaga menjadi 112 horsepower, namun bobotnya juga meningkat menjadi 195 kg. Di motor ini, fairingnya juga didesain ulang untuk mengurangi hambatan. Dan motor ini menjadi motor yang memiliki jarak sumbu roda terpendek di kelasnya. Motor ini juga memiliki rangka aluminiumnya yang 60% lebih kaku daripada sebelumnya. Dan efisiensi pendinginan ditingkatkan secara dramatis. Dan modifikasi ini sangat berhasil bagi Suzuki. Meskipun bobot motor ini bertambah, tapi motor ini dapat memenangkan kejuaraan pembalap dan pabrikan di seri World Endurance tahun itu. Kemudian setahun kemudian di tahun 89, GSX-R 1100 menerima perubahan model penuh pertamanya juga. Dan perbedaan terbesarnya adalah lompatan mesin dari 1052cc menjadi 1127cc. Sasisnya juga jadi lebih kaku, penyangga fork juga bertambah menjadi 43 mm, dan velg serta bannya berukuran 17 inci yang dipasang untuk pertama kalinya.
Ini adalah perubahan terakhir di jajaran GSX pada tahun 80-an. Dan Suzuki melakukan pengembangan selanjutnya baru tahun 90-an. Yang mana tahun 90-an mungkin dikenal sebagai dekade skema cat yang mengerikan. Ya gimana enggak, motor GSX R 750 dari yang simple kayak gini bisa menjadi kayak gini dengan strapping yang luar biasa rame. Selain strappingnya yang rame kayak lampu pasar malam, motor ini mengalami peralihan drastis di sistem pendinginannya, yang mana motor ini mengadopsi pendinginan cairan untuk membantu memenuhi tuntutan balap. Namun Suzuki tidak sepenuhnya meninggalkan pendinginan oli untuk motor ini, karena injektor oli masih digunakan untuk mendinginkan bagian bawah piston, sementara pendingin oli itu sendiri didinginkan dengan cairan. Selain itu, rangka dan swing arm baru memberikan kekakuan torsi 24% lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan di motor ini mengklaim bisa memiliki top speed di 252 km per jam. Motor ini bisa kencang karena ada perubahan sasis dan mesin yang membantu juga. Tetapi walaupun motor ini kencang, tapi Suzuki malah berjuang untuk meraih kesuksesan balap produksi selama tahun 90-an. Ya ini karena merek-merek Jepang lainnya dan Ducati membuat kemajuan lebih dari Suzuki. Setelah bisa dibilang, tahun 92 adalah tahun kemunduran dari series GSX. Pada tahun 96, Suzuki kembali dengan sepenuh hati dengan memperkenalkan motor GSX 750 yang banyak orang anggap sebagai SRAD atau Suzuki Ram Air Direct. Tetapi kunci sebenarnya dari mesin baru ini adalah rangka balok paduan yang terinspirasi dari GP, yang dibungkus dengan mesin 128 horsepower langkah pendek dan dibalut dengan gaya wind tunnel. Di motor ini beratnya turun hampir 20 kg, yang mana ini menjadi 179 kg aja. Karena perubahan ini, tiba-tiba Suzuki kembali berada di puncak kelas. Kemudian setelah kesuksesannya, Suzuki kembali membuat berita besar di tahun 2001 dengan diperkenalkannya GSX R 1000. Meskipun mesinnya lebih besar dan rangkanya lebih kuat, tapi motor ini hanya lebih berat 9 kg dari adiknya yang 750 cc. Motor ini memiliki fitur injeksi bahan bakar dengan katup throttle ganda, penyangga fork berlapis titanium nitrida untuk mengurangi gesekan, dan kaliper rem 6 pot. Karena teknologi yang digunakan, motor ini langsung memenangkan gelar di kejuaraan Jepang dan kejuaraan ketahanan dunia. Walaupun motor ini sangat dicintai dan mendominasi balapan di tahun 2000-an awal, tapi sayangnya peraturan balap akan mengalami perubahan dramatis di tahun tersebut. Yang mana peraturan balapan hanya akan mengizinkan Superbike 1000cc dan Super Sport 600cc. Gara-gara peraturan tersebut membuat motor dengan mesin 750cc tidak bisa berkompetisi di kelas manapun. Oleh karena itu juga, semua produsen lain menghentikan produksi motorsport berkapasitas mesin tengah. Tapi Suzuki mengatakan tidak. Dan Suzuki berkomitmen untuk menjaga tradisi tetap hidup di GSX R 750. Kemudian setelah tahun-tahun emasnya Suzuki di tahun 2000-an awal, akhirnya pada tahun 2006, Suzuki melakukan perubahan lebih lanjut untuk motor 750cc-nya. Yang mana motor ini menggunakan rangka baru, gaya baru, dan mesin baru yang bisa mencapai angka 150 horsepower yang ajaib. Tampilan motor ini juga udah keren banget, ditambah knalpotnya yang hampir sepenuhnya tersembunyi di bawah bagian motor, yang mana ini membantu menjadikan generasi ini sebagai titik tertinggi dalam hal gaya. Angka-angka di atas kertas mungkin tidak terlihat jauh berbeda dari motor pendahulunya, karena motor ini memiliki berat yang sama, yaitu 163 kg. Tetapi motor tahun 2006 adalah motor yang benar-benar baru. Bahkan hingga hari ini, beberapa orang masih memuji GSX R 1000 tahun ini sebagai iterasi terbaik dari motor tersebut. Bahkan motor ini juga memenangkan lighter bike shootout pada tahun itu dengan melawan lawannya yang cukup kompetitif. Kemenangan adalah sesuatu yang sering diraih oleh motor ini, karena Emladin memenangkan gelar IMA Superbike ke-6-nya dengan motor ini. Dan juga tim balap Suzuki Castrol Endurance Racing kembali memenangkan gelar World Endurance. Dan Troy Corser meraih gelar juara World Superbike keduanya dengan motor ini. Kemudian pada tahun 2012, Suzuki mengalami krisis keuangan nih. Ditambah motor-motor Eropa mulai bermunculan dan menunjukkan taringnya. Karena hal tersebut, GSX R 1000 tahun itu mungkin tidak memiliki daya tarik atau sensasi yang dinikmati para pendahulunya. Namun tetap aja motor ini memiliki performa yang solid, yang mana revisi ventilasi bak mesin yang sebelumnya dibuat pada 750cc sekarang terlihat pada 1000cc. Piston juga lebih ringan, kompresi lebih tinggi, dan camshaft memberikan sedikit lebih banyak pengangkatan knalpot. Semuanya dilakukan Suzuki dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak tenaga pada putaran rendah dan menengah. Setelah mengalami krisis keuangan, akhirnya Suzuki menghentikan upgrade pada motor series GSX ini. Dan baru pada tahun 2017, akhirnya Suzuki berhasil mengembangkan GSX R 1000 lagi. Dan ini untuk pertama kalinya, motor ini ditawarkan dalam dua trim, yaitu trim basic dan Type R.
dan keduanya dilengkapi dengan sistem pengaturan smart cut variabel mekanis yang dipelopori oleh teknologi Suzuki pada MotoGP. Dan tenaga yang bisa dihasilkan motor ini bisa mencapai 199 horsepower dan beratnya kini lebih realistis, yaitu 201 kg. Dan motor ini juga memberikan performa dunia nyata yang jauh lebih baik daripada GSX-R 1000 sebelumnya. Terakhir, perangkat elektronik motor ini juga sangat canggih, dengan semua kontrol traksi dan kit ABS terbaru. Benar-benar pengubah pasar ini motor. Makanya gaya ini motor sampai diadopsi ke motor 150cc-nya. Kemudian pada tahun 2022, Suzuki memberikan upgrade lagi ke motor ini, yang mana rangka sasis pada GSX-R 1000 2022 semuanya baru dan terbuat dari aluminium. Dan juga tidak hanya memiliki swing up yang lebih panjang untuk membantu stabilitas, tetapi juga memiliki geometri kemudi yang lebih tajam dan mesin yang ditempatkan ulang yang telah diputar ke belakang sebesar 6 derajat untuk sedikit mengubah distribusi bobot. Peredam kemudi yang dikontrol secara elektronik juga dipasangkan di motor ini. Selain itu, velg baru juga dipasangkan, dan velg ini lebih ringan daripada generasi sebelumnya. Selain itu juga, motor ini di segi pengereman sudah menggunakan kaliper monoblok terbaik Brembo, yang mana motor ini menggunakan cakram kembar 320 mm di depan yang menawarkan daya pengereman yang sangat besar. Dan GSX-R 1000 generasi ini merupakan GSX-R 1000 yang paling ringan, paling ringkas, paling aerodinamis, memiliki pengendalian terbaik, dan berakselerasi paling kencang yang pernah dibuat Suzuki. Dan fakta uniknya, sementara para pesaing mengejar angka horsepower yang tinggi, tapi Suzuki berkonsentrasi untuk dapat menggunakan semua tenaga yang dihasilkan mesin dalam sasis yang mudah dikendalikan. Pesaing bebuyutan motor ini adalah Yamaha R1M, CBR Fireblade, Kawasaki ZX-10R, dan Ducati Panigale V4S. Suzuki kalau kelas motor besarnya udah nggak diragukan lagi ya. Tapi kenapa kalau di kelas mocilnya begitu? Ada yang bisa jelasin nggak? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.